3 masjid istimewa. 1. Masjidil Haram. Ada sebuah kota bernama Mekah. Kota itu terletak di Jazirah Arab, 330 meter di atas permukaan laut. Di Mekah terdapat masjid yang sangat istimewa. Tahukah kalian masjid apa itu? Ya, masjid istimewa itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan masjid yang pertama kali dibangun di bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Di tengahnya ada Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam. Bangunannya menyerupai kubus dengan tinggi sekitar 15 meter. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Lalu terus menerus dilanjutkan oleh kabilah-kabilah setelahnya hingga sampai ke masa Rasulullah SAW. Beliau yang meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat yang semula. Pada tahun yang sama ketika Rasulullah dilahirkan, Ka'bah mendapat serangan dari tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Akan tapi Allah melindungi Baitullah dengan mengirimkan burung-burung yang membawa batu-batu panas. Mereka datang membondong-bondong sehingga tentara Abraha pun binasa. Di masa Umar bin Khattab dibangun dinding-dinding yang mengelilingi Ka'bah. Umar membeli rumah-rumah di dekat Ka'bah dan menghancurkannya untuk memperluas halaman Ka'bah. Tidak jauh dari Ka'bah terdapat Bukit Safa dan Marwah. Di tempat tersebut disyariatkan melakukan sa'i atau berlari-lari kecil di antara kedua bukit tersebut bagi jamaah haji dan umroh. Allah Ta'ala menjadikan Masjidil Haram penuh dengan rasa aman. Orang yang sholat di sana mendapatkan pahala 100.000 pahala sholat. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa beribadah di Masjidil Haram ya. Amin. 2. Masjid Nabawi. Dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu singgah di Quba. Setelah beberapa hari tinggal di Quba, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Sesampainya mereka di Madinah, unta milik Rasulullah SAW berjalan melewati tempat tinggal Bani Malik bin An-Najjar. Unta tersebut kemudian berhenti di sebuah tanah milik dua anak yatim bersaudara, Sahal dan Suhail. Rasulullah SAW membeli tanah tersebut dan membangun Masjid Nabawi di sana. Ketika itu, di tempat tersebut terdapat kuburan orang-orang musyrik dan reruntuhan bangunan. Maka kuburan itu digali dan reruntuhan diratakan. Rasulullah SAW membangun masjid dengan dibantu oleh para sahabat dari kalangan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menyayangi mereka. Saat pertama kali dibangun, dinding-dinding masjid dibuat dari batu bata, atapnya dari daun kurma, tiangnya dari batang pohon, dan lantainya dari pasir dan kerikil. Masjid Nabawi ini tidak hanya sebagai masjid saja, tapi juga sebagai tempat belajar kaum muslimin, tempat bermusyawarah, juga tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin.
Sekarang bangunan Masjid Nabawi menjadi lebih luas dan indah. Setiap harinya masjid ini ramai oleh kaum muslimin yang beribadah di sana. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan sholat di masjid ini. Sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid selainnya kecuali Masjid Al-Haram. 3. Masjid Al-Aqsa. Tahukah adik-adik, di bumi Palestina ada suatu tempat yang Allah Ta'ala berkahi. Allah Ta'ala telah memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke sana pada suatu malam. Tempat itu adalah Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mana yang lebih utama sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa? Dia menjawab, mendirikan sholat di masjidku lebih baik 4 kali sholat di dalamnya atau Masjidil Aqsa, dan alangkah baiknya orang yang sholat tersebut hampir saja seseorang mendapatkan tanah seperti panjangnya tali kekang kudanya dengan melihat Baitul Maqdis. Lebih baik baginya daripada dunia semuanya. Hadis riwayat Al-Hakim 4 atau 509, silsilah as-sahihah, di akhir pembahasan hadis nomor 2902. Sholat di Masjid Nabawi mendapatkan pahala 1000 kali sholat, sehingga sholat di Masjidil Aqsa mendapatkan seperempatnya, yakni 250 pahala sholat. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Masjidil Aqsa selama kurang lebih 16 bulan. Di sana juga tempatnya para nabi dan turunnya wahyu. Masjidil Aqsa juga merupakan salah satu masjid yang kita boleh safar bersusah payah dengan niat beribadah. Selain ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, kita tidak boleh bersafar dengan tujuan beribadah. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Yakub alaihi salam. Beliau membangun Masjidil Aqsa agar orang-orang yang bertauhid bisa beribadah kepadanya, bisa beribadah di dalamnya. Masjidil Aqsa sekarang merupakan bagian dari negara Palestina. Pertama kali yang bertempat tinggal di sana adalah kabilah Al-Kan'aniyun yang berasal dari Jazirah Arab. Mereka menempati Palestina sejak 6000 sebelum Masehi. Lalu datang orang-orang Yahudi sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Mereka merebut tanah Palestina dari tangan kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kaum muslimin untuk merebut kembali bumi Palestina dari tangan-tangan orang Yahudi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.